Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rizky Mufarihatun Nida, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Rizky dan ada Pak. Perkenalkan, nama saya Bapak Krisdianto, pengampu mata pelajaran sejarah. Sejarah, Pak. Di SMA Negeri 1 Ponorogo. Baik. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik yang hari ini adalah kami akan membahas tentang proses pra observasi. Jadi nanti ada 3 kegiatan yang akan kami laksanakan tetap bersama Pak Krisdianto, gitu ya Pak. Nanti ada kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan dilanjutkan dengan kegiatan akhirnya adalah pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek. Oke, bisa kita mulai ya Pak? Monggo, bisa. Oke, untuk siang ini Pak, bagaimana? Kira-kira di kelas ada sesuatu yang ingin diceritakan ke saya Pak? Alhamdulillah, selama semester kali ini saya mengajar sejarah di SMA Negeri 1 Ponorogo. Yang saya amati, di setiap kelas itu mempunyai kayak budaya yang beda-beda gitu. Jadi ada kelas yang sangat bisa dikondisikan, ada kelas yang sulit untuk dikondisikan, ada juga kelas yang kadang sulit, kadang mudah, tergantung mood kayak gitu. Jadi macam-macam ya Pak ya. Jadi anak-anak itu luar biasa dengan keunikannya. Betul. Gitu ya, Pak. Kemudian dari masalah-masalah Bapak itu kira-kira masalah apa yang menurut jenengan dihadapinya sulit gitu Pak? Ya, jadi menurut saya yang agak perlu perhatian khusus terutama itu untuk kelas yang sangat rame. Ya, Oh, iya, jadi iya. anak-anaknya itu bisa dibilang hyperaktif ya. Tapi Begitu. hyperaktifnya sayangnya tidak terlalu fokus dalam pembelajaran. Jadi kadang mereka menggerombol sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada kayak semacam geng ini, geng A, geng B, geng C kayak gitu. Jadi mereka dalam pembelajaran itu terkadang sangat sulit untuk menerima pelajaran. Karena itu tadi menurut saya sangat sulit untuk itu. Bagaimana sih biar bisa bersatu gitu ya kelasnya kayak gitu. Oh berarti itu jadi anak-anak yang maaf ada yang rajin berarti ngelompok sama yang rajin. Ya. Yang betul. agak ramai berarti ngelompok sama yang rame gitu. Dan Ada yang ternyata pendiam, ngelompok sama yang pendiam. Jadi ternyata melingkungan dan teman itu sangat berpengaruh. Ya. Betul. Kemudian dari masalah yang ada itu sudah ada atau belum angan-angan bagaimana untuk menyelesaikan biar tidak terjadi seperti itu? Rencana saya sebenarnya itu beberapa kali saya coba ngobrol dengan teman guru yang lain juga terkait masalah ini. Ada yang menyarankan saya supaya itu untuk membuat kelompok atau membuat tempat duduknya bergantian seperti itu. Jadi mereka akhirnya nanti tidak bisa menggerombol atau bisa bercampur baur dengan teman satu kelas yang lain. Jadi dari hal tersebut nanti harapannya teman yang biasanya gerombol ke grup A ya mau juga untuk ngobrol-ngobrol atau belajar bersama dengan grup yang lain. Jadi akhirnya harapannya nanti tidak ada kayak geng-gengan di dalam kelas. Nah, itu harapannya, dan bisa menerima pembelajaran dengan maksimal. Harapannya seperti itu. Begitu. Jadi angan-angan jenengan nanti mau dicampur gitu ya? Ya betul. Jadi setiap hari atau setiap pertemuan gitu nanti rolling. kita rolling ya, betul, bahasanya rolling gitu. Di rolling tempat duduk. Mungkin rolling tempat duduk, ada mungkin lagi rolling untuk Rolling kelompok. Oh iya Bisa. juga bisa.
Kira-kira seberapa efektif rencana jenengan itu untuk menyelesaikan masalah yang ada? Dari pandangan saya, rencana tersebut cukup efektif apabila nanti kita juga bisa memahamkan pada peserta didik kita bahwasanya kita itu satu kelas sama gitu, maksudnya sama-sama belajar di dalam kelas, sama-sama menuntut ilmu, jadi tidak perlu yang namanya kayak semburan sosial atau apa. Nah, tersebut mungkin perlu pendekatan khusus mungkin ya. Iya. Bapak sudah melaksanakan kegiatan observasi atau belum sebelum kegiatan belajar yang awal-awal itu? Belum. Sempat untuk melakukan observasi. Oh iya. Mungkin dari pengalaman sehari-hari langsung bisa diambil kesimpulan ya bahwa si A ini itu klubnya si B, sukanya apa gitu. Sangat kasat mata kan. Karena grupnya ini seperti itu. Kemudian untuk eksekusinya Pak, kira-kira kapan Bapak mau memulai rencana yang tadi sudah direncanakan? Eksekusinya insya Allah secepatnya, karena juga ini menjelang semester 2. Jadi harapannya nanti dengan apa yang akan saya lakukan kepada peserta didik di dalam kelas yang ramai tadi, kita terapkan rolling kelompok, rolling tempat duduk, bisa memacu siswa lebih meningkat lagi prestasinya dan nilainya, khususnya dalam mapel sejarah. Biar nilai rapotnya bagus. Memang butuh waktu ya untuk berproses ke arah sana. Terus Pak, satu lagi, kira-kira untuk eksekusi akhir itu yang jenengan libatkan siapa saja Pak? Sementara ini dalam pandangan saya mungkin guru BK yang paling dekat ya. Guru BK. Karena guru BK sangat tahu tentang latar belakang dari murid-murid yang ada di dalam kelas itu, Mbak. Mungkin saja grup A ini latar belakang mereka karena dulu satu SMP atau latar belakang dalam hal status sosial mungkin ya. Mungkin termasuk hobi. Betul, ada hobi, ada yang beberapa latar belakang yang lain, mereka akhirnya nyaman terus dari satu. Nanti saya akan mencari informasi terkait kelas tersebut kepada guru BK yang lebih paham. Guru BK memang sangat membantu untuk anak yang seperti itu. Betul. Mungkin beliau punya cara-cara khusus bagaimana menangani anak-anak yang seperti itu. Oh iya, untuk ke depan Pak ya, nanti kan ada kegiatan supervisi di dalam kelas. Saya nanti mohon izin untuk mengikuti kegiatan Bapak di kelas ya Pak? Boleh. Sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rifinowari Hatunida, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Ponorogo, akan melaksanakan coaching supervisi akademik, dan hari ini kita pada tahap pasca observasi. Hari ini saya ditemani dengan Bapak Krisdianto, kemudian ada Pak Edi Nuryanto selaku pengajar praktek. Bisa kita mulai ya Pak? Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran di kelas, ya Pak. Hari ini tiba saatnya kita ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana hasil dari setelah kita rencanakan dan kita praktekkan kemarin. Begitu nih Pak Kris? Ini nanti akan ada beberapa yang saya tanyakan nih Pak, termasuk bagaimana pada saat proses pembelajaran. Bisa kita mulai ya? Pak Kris, bagaimana perasaan jenengan setelah kita laksanakan kegiatan observasi ini? Jujur merasa sangat excited ya Mbak, anak-anak khususnya tadi bagaimana ketika
ketika dalam proses pembelajaran itu kita lakukan rolling tempat duduk, rolling kelompok tadi, itu sangat membuat mereka apa ya, antara gembira sama kaget mungkin ya, karena baru pertama kali ini dilakukan dan baru pertama kali mereka itu bergabung dengan kelompok yang lain atau teman-temannya yang lain, karena kan sebelumnya mereka selalu ngegeng kayak gitu. Oh iya, kemarin rame ya, jadi yang rame, temannya yang rame, yang diam gitu ya. Terus bisa diceritakan Pak, area pengembangan dengan kemarin pada saat melakukan pembelajaran itu di kelas tahapan-tahapannya seperti apa? Pertama yang saya lakukan tentu melakukan sosialisasi di kelas dengan memberikan tujuan kenapa kok Pak Kris saya melakukan hal tersebut ke anak-anak ya, khususnya dengan tujuannya supaya meminimalisir yang namanya keramaian ya di dalam kelas, supaya anak-anak lebih fokus dalam belajar. Otomatis kalau nanti sudah fokus dalam belajar akan bisa meningkatkan nilai atau prestasi anak di dalam kelas dan sebagainya. Setelah saya lakukan sosialisasi, tentu saja anak-anak juga ada yang protes, yang tetap wajar ya, seperti biasa wajar, dan juga yang mendukung, itu juga ada banyak kan, beberapa anak yang sempat mengeluh ya, sempat mengeluh setelah saya berikan pemahaman kepada mereka, setelah saya memberikan pendekatan-pendekatan secara lebih intensif pada beberapa anak, akhirnya mereka mau dan bisa bergabung dengan pembelajaran di dalam kelas yang saya lakukan. Dan tentunya itu tidak mudah ya Pak. Betul, perlu ya tadi pendekatan yang intens sekali. Saya yakin di kelas itu dilakukan tidak mudah karena dia sudah terbiasa ngegame itu ya. Pak, kalau memang luar biasa. Kemudian tingkat keberhasilannya seperti apa Pak? Setelah melakukan metode tersebut. Kalau saya berikan angka, mungkin presentasinya hampir 80% berhasil. Jadi tingkat keramaian anak-anak, tingkat kefokusan anak-anak, tingkat keramaiannya menurun, terus tingkat fokus dalam belajarnya lebih meningkat. Dan nanti saya berharap untuk selanjutnya tentu saja nilai dan prestasi anak bisa lebih meningkat. Seperti itu. Terkait dengan kendala-kendala, kendala-kendala yang Anda hadapi, dengan Anda hadapi di kelas itu seperti apa Pak? Tentu saja kendalanya setelah saya melakukan hal tersebut, ada sih beberapa anak yang apa ya, istilahnya tetap apa ya Pak, merasa canggung mungkin ya, karena apa ya, baru pertama kali kumpul sama anak-anak yang kami, contohnya anak-anak yang suka menyendiri atau anak-anak yang introvert gitu. Terus mereka kumpul dengan anak-anak yang extrovert yang suka rame, itu kadang-kala mereka agak canggung. Terus anak-anak yang rame itu, iya betul, anak-anak yang rame itu mencoba untuk ngobrol sama anak-anak yang diam itu juga agak apa namanya, kesulitan, canggung untuk memulai gitu, kadang-kala mereka juga agak sulit. Tapi dengan saya dampingi terus, akhirnya perlahan-lahan berproses gitu. Iya. Kemudian untuk rencana kedepannya seperti apa Pak? Rencana kedepannya tentu saja nanti akan saya buat tugas kelompok yang tadi rolling tadi. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan hubungan pertemanan antara mereka. Jadi yang awalnya tadi canggung, kemudian mereka bisa lebih akrab, dan harapan ke depan lagi karena setelah mereka akrab, belajar mereka juga semakin kompak, bisa meraih nilai yang bagus seperti itu. Jadi tidak jeblek atau juga kasarnya tumpang ini agak bisa berkurang gitu ya. Yang baik bisa yang buruk sekali atau gimana bisa lebih mentah gitu. Akhirnya dari yang pendiam tadi juga ikut nimbrung sama temennya yang banyak belajar. Ada yang cuma main game, terus tadi juga ada yang
nanti berubah itu ya Pak harapannya ya. Perilaku anak bisa berubah. Oh, Tapi tetap iya. khusus gurunya harus sangat intens dalam mendampingi itu yang luar biasa. Iya, luar biasa Pak. Dan berarti dari obrolan ini bisa kita simpulkan bahwa dengan metode jenengan yang membuat kelompok dengan model acak, ya, itu bisa menambah fokusnya anak, berikut mengurangi keramaian, gitu ya Pak. Dan dengan metode jenengan ini dapat perubahannya sudah signifikan, ya. Ada di poin 80% tadi. Betul. Dengan catatan harus intens sekali dalam mendampingi. Baik. Mungkin itu yang percakapan kita hari ini Pak. Untuk selanjutnya Pak Edwi monggo umpan baliknya Pak. Baik, terima kasih Bu Dian dan Pak Kris. Di sini saya akan memberikan sebuah umpan balik dari apa yang telah kami dengarkan tadi terkait dengan observasi coaching seperti akademik ini. Tadi di sini tentang pengembangan bisa diminimalisir ya. Terus di sini coach dan coaching itu tidak ada yang namanya saling menggurui, tidak ada. Dan di sini ada istilahnya dalam berbagi pengalaman baik yang coach maupun coaching ini sama-sama saling mendengarkan. Jadi nggak ada yang merasa digurui maupun dinasihati. Dan terus untuk berbagi pengalaman pun juga ini tadi yang di coaching itu sudah menemukan permasalahannya dan menemukan langkah untuk bagaimana meminimalisir terkait keramaian di dalam kelas ya. Ini tadi terkait rolling model acak ya itu. Terus di sini untuk apa itu mengulang dari perkataan rekan sejawat pun juga tidak ada. Terus pertanyaannya di sini yang digunakan juga cukup menggali. Jadi di sini tidak ada yang langsung kita apa itu memberikan pertanyaan yang langsung jawaban tidak, tapi di sini mengarahkan yang kita coaching itu benar-benar mampu menemukan solusi daripada permasalahannya. Terus terkait dengan tindak lanjut pun juga di sini sudah dijelaskan yang di coaching tadi sudah menjelaskan terkait pengembangannya ke depannya bagaimana. Terus coach pun juga sangat antusias, sangat begitu memperhatikan sehingga percakapannya pun juga ditutup dengan kesimpulan bersama rekan sejawat. Itu sudah sangat bagus. Dari saya itu aja Ibu, nanti bisa untuk ditingkatkan lebih lanjut nanti untuk penerapan supervisi coaching akademi ke depannya agar nanti bisa lebih baik. Terima kasih Pak Edi. Demikian untuk coaching supervisi akademi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.